Kita masih punya satu bintang tamu lagi. Ya, bintang tamu ini akan dijelaskan sama Rico. Dia ini hobinya suka jalan. Jalannya setiap hari dari ruang tamu ke toilet. Itu aja. Gua nggak tahu mana tamunya. Lu co-host kok nggak tahu baca skripnya tadi? Kagak ada briefingnya dikasih makanan kotak. Tapi di dalam tuh kotak ada Oh, ada Dalam tulisan. kotak itu ada pesannya. tapi tahlilan. Orang ini biasa jalan kemana saja di dalam dan luar negeri. Pengalaman bukan main, dia punya tips untuk berbagi tentang bagaimana jalan-jalan yang hemat. Oh iya iya. Siapa itu? Yuda Pratama. Oh iya. Bisa gue. Oke, tapi sebelum kita undang kita lihat Ya. dulu siapa ini Yuda. Ya. Yuda ini siapa? Oh, ada ceritanya. Ada cerita di balik layar. Oke. Silakan. Ashari Yuda Pratama Putra, pemuda kelahiran Jakarta 13 November 1991 ini menjadi salah satu orang yang sukses untuk mewujudkan impiannya. Pemuda berusia 24 tahun ini berhasil mengelilingi 27 provinsi di Indonesia semenjak Mei 2014 demi mewujudkan ambisinya berkeliling Nusantara sebelum 25 tahun pada 2016 ini. Pada awalnya, Yuda pun mengakui bahwa tak mudah memutuskan sebagai backpacker. Apalagi ibunya cukup merasa berat meskipun akhirnya memberi izin demi mewujudkan pesan mendiang ayahnya. Yuda pun rela menunda skripsi demi mewujudkan impian keliling Indonesia. Tak hanya itu, Yuda pun berjualan gorengan dan roti untuk mengumpulkan dana demi melihat keindahan Indonesia dengan matanya sendiri. Selama traveling pun Yuda rela menumpang truk, tidur di halte, dan bahkan sempat dituduh sebagai teroris. Memang tidak mudah, tapi semuanya menjadi sebuah pengalaman yang berharga. Kisah traveling Yuda pun menjadi fenomenal untuk para backpacker. Dengan bermodalkan media sosial Instagram, pemilik akun dari catatan backpacker ini menuangkan seluruh kisah menariknya selama mengelilingi Indonesia. Keren. Sumpah. Undang. Undang ya, kita langsung panggil, beri tepuk tangan buat Yuda Pratama. Kabar Yuda? Alhamdulillah sehat. Silahkan. Halo. Duduk. Keliling Indonesia. Awas kesandung. Memang ini sengaja buat bintang tamu kesandung dari Kalau cowok. Kalau cowok memang. Silakan duduk. Oke. Bagus. Nah, kita mau tanya-tanya nih sama Cika duduk di sini, Cika. Apa perlu saya pakai rok? lu lihat gambarnya nggak tuh di monitor, lihat di TV, lihat ya. Lu lihat penonton nggak gambarnya apa? Iya. Ini kalau diambil orang sekarang di foto jadi postcard, mampus hidup gue ke depan. Oh iya. Abis saya. Saya di mana dong? Cika tuh awal-awal co-host itu pakai bantal duduk di sini loh. Pakai bantal? Iya. Yang betul. Beneran. Ya, Det, dingin, Det. Masuk angin, Det. Awal-awal Cika tuh duduk di sini awalnya. Itu orang apa kucing ya? Beneran. Awalnya di situ dia. Nah gitu. Cocok. Gitu. Rek, gak ada kursi, Rek. Oh, tadi belum ada. Nah, oke. Yuda. Nah, Yuda ini terkenal dari Instagram. Instagramnya story? @catatan backpacker. @catatan backpacker. Yap. Catatan backpacker. Jadi ini cerita pengalaman lu yang jalan-jalan dengan modal seada-adanya. Yap. Cuman backpacker doang. Pernah backpacker? Pernah. Pernah backpacker, Mon? Susah nggak? Hah? Susah nggak backpacker doang? Siapa nih, Yuda tuh? Ya, Ramon dulu. Lama dulu. Ada susahnya, ada gampangnya sih memang. Susahnya ya kita harus pinter memanage waktu. Yap. Kita harus pinter nge-manage abis gini destinasi kita kemana gitu. Gak usah paling simpel deh. Packing celana dalam kotor itu yang paling simpel. Iya. Ah, oke. Packing celana dalam kotor. Sebenarnya gampang sih. Kalau misalkan cowok simpel ya, Nah. pasti ada selalu namanya set A, set B. Bahkan Nah, sampai kalau set C, rewind, set D. Kalau rewind gimana? Jangan pakai. Apa? Side A, side B. Side C-nya gimana? Dibalik. Dibalik. Nah, Agak sempit, Pak. Serius ini. tapi biasanya ada juga yang ngalamin kayak gitu.
kayak gitu. Lu pernah begitu? Sejujurnya enggak sih, tapi enggak sampai segitunya lah ya. Bawa secukupnya, kalau kurang beli di jalan gitu. Oh kan ada cana dalam kertas sekarang. Iya, iya. Oke. Nah, di dalam Hah, geli ah. apa? Masa telanjang pakai kertas jalan kresek-kresek dong. Iya juga ya. Kresek-kresek. Iya juga bener ya. Iya. Iya. Pernah backpacker juga? Pernah. Nah, celana dalam, pakaian dalam gimana? Nah, iya. Nah, ini Kalau cewek sih perempuan. mudah sih ya. Cewek mudah. Mudah karena Itu mudahnya. tipis bahan celana dalam tipis cewek. ya? Oh. Terus udah gitu ada ini kan, panty liners kan. Oke. So ini change Jadi yang aja. diganti panty liners. Itu buat tips para cowok. Mungkin setelah ini celana dalam bawa satu, kita pakai panty liners. Good idea. Bener. Ya, setuju. cowok pakai panty liners? Iya. Tapi gimana? Akhirnya kok bisa jadi backpacker tuh gimana? Awalnya dulu tuh emang iseng jalan, tapi pertama kali sejujurnya ada pesan dari almarhum ayah. Jadi dulu waktu pas zaman sekolah itu orangnya itu memang cuman di rumah-rumah aja. Sebenarnya di sekolah itu ikut penyita alam pas zaman SMA. Tapi ibu itu agak overprotective. Ibu, Dan ayah sebelum meninggal itu memberikan 2 pesan. pesan pertama. Pesan pertama, Yuda, kamu harus mencoba untuk menjadi entrepreneur. Kayak gitu. Jadi harus bisa berusaha sendiri. Kayak gitu. Terus yang pesan kedua, coba kamu belajar keluar jalan, kamu nanti bakal belajar banyak di luar. Seperti itu. Waktu itu berpikir keluar kayak gimana dan akhirnya terpikir bahwa ayah itu kan dulu adalah perantau ya. Jadi beliau itu suka jalan kemana untuk waktu itu mencari kerja segala macem. Dan saya berpikir kenapa nggak melakukan hal yang sama seperti itu kayak gitu. Oke, jadi itu pesan dari almarhum ayah. Saya pernah sama dia coba keluar. Pesan dari almarhum ayah. Iya, papa saya udah nggak ada 2008. Coba kamu juga lihat mata, coba keluar gitu rumah. Taunya sih diusir. Itu pesan terakhir dari almarhum ayah? Iya. Diusir itu? Iya, coba keluar, diusir Bandung. Ayah saya aja udah nggak ada. Oh gitu ya? Iya, sama. 2007 ayah saya nggak ada. Nggak janjian ya? Enggak. Ayah saya meninggal juga, ya udah tiba-tiba meninggal. Kasih pesan juga sih terakhir ada pesannya. Apa itu pesannya? Rumah sakit udah dibayar belum katanya. Kita menghina ayah-ayah kita sendiri-sendiri loh. Ini nggak baik ini sebenarnya. Nggak bagus. Nggak bagus, nggak boleh. Kita jangan doakan ditiru. tenang di sana. Betul. Ini Amin. kita bercanda, Iya. bercanda. Oke. Terus uang, nah kan berarti kalau mereka nih kerja ya, Ramon kerja. Kalau dia jelas dia juga kerja juga, hobi traveling kerja ya kan. Udah enak deh pokoknya. Nah, lu uangnya dari mana? Waktu itu pas zaman semasa di kampus, itu segala macam serabutan apapun dikerjain. Tapi mostly sih yang paling dikerjain tuh sempat jual gorengan di kampus. Jual gorengan di kampus? Ya jual roti kayak gitu. Ya, jual gorengan tuh siapa yang buat gorengan? Waktu itu memang ngambil, jadi memang ada tukang gorengan. Dan Oh, lu gua- calo. Ya kayak gitu. Iya. Calo gorengan. Iya. Ambil untungnya nggak banyak gitu kali ya. Agent lah ya. Agent. Jadi itu gue bawa ke kampus. Habis itu ternyata banyak yang seneng dan akhirnya dari gorengan itu ningkat lah jadi jual risoles, pastel segala macam. Berapa lama ngitung keuntungannya kan nggak banyak gitu Betul. kan, ongkosnya bakal banyak keliling. Tapi setelah itu akhirnya berkembang karena berpikir dengan jual gorengan aja ternyata pemasukannya Kurang. jelas. Ya. Akhirnya mikir waktu itu punya keahlian di bidang komputer. Waktu itu gue seneng yang namanya ngoper komputer, bongkar-bongkar LCD, Oh. mental-mental segala macam. Jual komputer. Mikir jadiin aja usaha kayak gitu. Jadi usaha apa? Jadi akhirnya gue buka servis laptop. Servis komputer. Akhirnya buka servis laptop. Servis laptop. Oh, jadi ya itu uangnya dari sana. Dari sana lumayan. Dan akhirnya kekumpul sedikit kan. Akhirnya jalan sebentar, ketemu orang di tengah jalan. Waktu itu kebetulan lagi di Bangkok. Ketemu orang di Bangkok. Cowok cewek nih, Cewek. yakin cewek di Bangkok. Cewek. Di Bangkok loh. Emang selalu banyak pertanyaan kayak gitu, tapi cewek udah Cewek. pastikan. Kok lu tahu? Itu pertanyaan. Kok tahu di Bangkok Anda tuh cewek? tahu itu cewek? Di Bangkoknya daerah mana? Hah? Daerah mana? Kebetulan itu orang Indonesia. Oh. Yang udah operasi. Kasih modal ya. Enggak, jadi bukan kasih modal. Jadi waktu itu dia ngelihat cara jalan gua seperti apa dan dia ngelihat lu kayaknya berpeluang nih, lu bisa ngobrol sama orang banyak, lu bisa jalan sendirian, lu mau nggak jadi tour guide? Akhirnya gua memulai usaha gua jadi tour leader saat itu. Jadi lu jadi tour leader di Bangkok. Tapi enggak, akhirnya pertama kali ketemu leader orang di TL. Bangkok. Oh, TL. Lalu akhirnya jadi tour leader. Akhirnya jadi tour leader, kumpul. Akhirnya ngumpulin uang dari situ untuk traveling selanjutnya. Untuk traveling selanjutnya. Jadi sekarang nih masih tour leader? Sekarang sih
kadang-kadang kalau misalkan ada ya ada. Sekarang jadi apa ya apapun yang ada kerjaannya selama itu hal dan berkah. Sekarang kerja lu apa sekarang? Masih sekarang sih jadi full time traveler, jadi ya nulis, foto kayak gitu. Full time traveler. Kasarnya sih kayak gitu. Berat, oh, hebat ya. Berarti gosip itu bohong ya untuk mendapatkan dana lo buka usaha ternak jual beli tuyul itu bohong ya? Bohong itu isu. Tuyulnya ngomel. Gak boleh ngejelekin host. Iya. Gak boleh. Saya gak boleh ngejelekin host. Iya, Aturannya gak boleh ngejelekin. Iya betul. Kecuali memang cocok waktunya. Kecuali momennya tepat. Oke, terus traveling nih, dapat apa? Kalau misalkan traveling yang jelas dapat banyak pelajaran ya. Apalagi waktu itu gue jalan sendirian selama 6 bulan keliling Indonesia. Dan waktu itu memang bener-bener namanya yang backpacker banget lah. Jadi ya numpang-numpang truk lewat, tidur-tidur di rumah penduduk. Tidur rumah penduduk. Pernah tidur di kantor polisi, di halte. Tidur kantor polisi. Ya, jadi waktu itu yang namanya jalan kan kita harus kenal sama lingkungan yang berbeda kan. Jadi gue banyak belajar gimana caranya komunikasi dengan orang baru, gimana caranya bisa lebih apa ya namanya, lebih welcome, lebih terbuka. Lu nggak pernah mengalami pengalaman buruk? Misalnya di tengah jalan di begal, di jambret, todong. Wah itu udah sering banget. Colek deh, dicolek. Sering banget ya? Colek itu udah paling enteng gitu. Boleh ente. Oh sering ya? Pernah waktu itu ngalamin 2 hal yang lumayan ngena banget sih. Waktu itu pernah dipalak di daerah Bima itu sampai pisau udah di ujung leher. Pisau udah di ujung leher? Pisau udah di ujung leher dan waktu itu pernah di Rote itu disangka teroris pengeboman, hampir masuk penjara di situ. Serius? Serius. Pada saat pisau di ujung leher tuh apa yang Anda lakukan? Waktu itu gue udah berpikir ini gue kayaknya nggak akan lanjut lagi, maksudnya gue kayaknya soalnya itu posisinya persis halte itu di belakang laut, jadi kan Bima itu kan kotanya kan mirip laut kan. Nah gue waktu itu tidur di sekitaran situ di halte situ dan akhirnya tiba ada orang yang nodong. Gue tuh berpikir Dia minta handphone, minta duit. dia minta duit. Oke. Tapi waktu itu untungnya dia setengah mabok, jadi akhirnya waktu itu gue berkilah lah di situ, gue banyak bacot lah di situ dan akhirnya dia memberikan ya udahlah seadanya lu aja. Tapi saya pernah loh, ini pengalaman benar. ini saya cerita ya, tapi saya nggak cerita di mananya karena banyak Kejadian, nggak enak lah. Iya. Saya pernah di mobil itu, memang salahnya saya gitu. Tapi tidak di sini lah, tidak di sini. Lagi nyetir sendirian, tiba-tiba masuk orang Ke mobil? ke mobil. Nggak dikunci? Memang salahnya saya karena pada saat itu buka pintu kan travel Lupa, kan, ya. buka pintu Central masuk, set itu begitu masuk pisau langsung di sini. Oh my god. Itu pisau langsung di sini. Nah, bukan gaya-gayaan ya, gue bukan gaya-gayaan karena refleks memang gue kan bela diri banget gitu ya. Jadi itu refleks begitu pisau di sini. Ini bener kejadian. Begitu pisau di sini, saya pegang pisaunya, palanya sejedokin ke kap. Dah, begitu sejedokin ke kap, saya nengok di sini pistol. Di belakang ada orang lagi. Di Jakarta, di daerah di luar. Di belakang pistol. Beneran, saya nggak tahu itu pistol beneran atau pistol bohongan, tapi pistol nempel ke kepala. makanya kepalanya jadi botak. Makanya jadi botak. Beneran pistol itu. Serem banget sih. Serius, itu beneran. Dan itu udah, pada saat udah pistol, orang di sini masih ini, wah, habis sudah. Jadi jam tangan buka, apa buka, ini buka, serem kasih. banget. Karena di belakang kita nggak bisa kontrol juga kan, Iya, daripada Der. almarhum gitu kan, mendingan kasih gitu. Tapi Tampangnya kayak lu waktu itu, gue ingat. Gue lagi. Tapi memang belakangan kejahatan jangan takut. Kalau sekarang kejahatan udah menurun, Mas Deddy. Kenapa gitu? Ya dulu kan di leher, sekarang udah menurun ke pinggang, ke leher, nodongnya di sini gitu. Turun. Mau nanya kalau sama Ramon sama Jesslyn ini punya pengalaman yang ekstrim nggak seperti Mas Yuda? Coba dulu nih. Ramon dulu, Ramon boleh. Kalau se-ekstrim ditodong gitu sih alhamdulillah nggak pernah ya. Cuman kalau pengalaman ngelihat setan tuh pasti seorang traveler pasti pernah lah. Pasti pernah. Masuk hutan terus ngeliat setan tuh pasti pernah. Lu setannya ke gue ngelihatnya. Kalau nggak ke sono ngeri. Oh iya sih. Iya, Pernah itu ya. Pernah. Saya belum pernah. Kalau setan lihat saya sering. Oh iya? Iya, beda. Tadi belum selesai nih Riko. Itu waktu ditodong duit dikasih nggak? Apa? Akhirnya dikasih. Akhirnya dikasih Ya ya. daripada almarhum lempar ke laut. Ya udahlah, Ya, duit berpikir panjang. duit nggak Bisa bisa dicari, nyari lagi. bisa dicari. Lihat setan. Dan setan Ya, Ramon. Kalau Jesslyn ditodong. katanya pernah ditembak juga ya sama cowok ya? Itu mah sering. Oh, seru. Wih.
Sama kayak Rico dong lu sering ditembak cowok. Itu mah sering. Gimana apanya ada pengalaman yang ekstrim? Kalau ekstrimnya Jesslyn tuh karena acara program PPC itu, para petualang cantik kan memang ekstrim sport ya. Jadi adventure yang terjun dari tebing, terjun payung, snorkeling, diving, segala macamnya. Nah, pernah sekali itu syuting berburu. Jadi kita tuh bermain senapan gitu. Nah, Salah tembak. iya, bukan salah tembak sih, nembaknya bener. Cuman penggunaan senapannya Senjata ini nggak salah. bener. Kena. Jadi briefingnya itu belum. Belum pas. Full. Jadi apa yang Iya. terjadi? Blowback? Ini nih robek nih. Blowback. Ya, jadi blowback. Kena Itu. si scope-nya itu. Popornya. Ih, jahit. Jahit ini. Robek. Mana lebih sakit sobek di sini apa sobek di hati? Ah, di hati. Di hati. Ya coba boleh lihat, boleh lihat. Nggak, maksudnya biar kamera lihat. Modus, zoom. Ini baru ya, karena masih Masih kelihatan masih ya? kelihatan. Berapa lama yang lalu itu? Udah setahun sih, setahun setengah. Udah setahun. Oh, udah lama juga ya Mas ya. Udah lama ya. Ini nih. Iya. Yuda nggak sobek. Kapan rencana bikin sobek? Jangan. Oh, jangan sampai deh. Tapi lebih garang, lebih maco kalau ada. Kalau sobeknya di sini kan nggak lucu. Iya nggak lucu. Di muka masih oke, di situ nggak lucu. Kita lihat dulu nih petualangan Yuda, coba kasih lihat foto-fotonya Yuda pernah kemana saja. Nah ini di mana Yud? Nah, Oh, selfie. ini di Pasir Timbul, Raja Ampat. Raja Ampat. Ini juga di Raja Ampat masih di Wayak. Kabui ya? Wayak. Ini di Wayak. Ini di Pianemo. Itu lu selfie bahaya banget tadi dia berdiri di atas Apa? batu itu. Udah ada pegangan ya? Oh, ada pegangannya. Wah, Kalau ini, ini kayak patung di wisuda. Brazil ya Mas Ded. Habis wisuda langsung ini Ora Beach. Ini foto sama nenek-nenek di pinggir jalan. Pinggir pantai Eh, pinggir pantai. Ini di Wairbo. Rebo. Wow. Ini di mana ya? Aduh lupa kalau ngeliat Ini gini. sama di Ancol. Ancol kali ya? Ini di Gorontalo kalau nggak salah ya. Ini. Bagus ya. Olele. Ini Andong, Gunung Andong. Bahaya banget ya. Oh ini kalau nyari tumpangan biasanya kayak gini nih, pakai poster. Kayak gitu. Oh ini siapa? Ini kakak ya? Ya ini saudara. Sepupu. Enggak, Ini di akrab Timor. banget. Ini ya Ini waktu hitchhiking ngapain nih. nih? Ngernet. Ini ya numpang begitu. Oh. Ini Papua banyak ya. Nah, banyak di Papua ini. Ini juga sama. Oh. Sumber air sudah dekat ya. Ini blok. Pertanyaan yang paling penting. Lu jomblo nggak? Karena kebanyakan jalan-jalan ya, jawabannya ya mungkin udah tahu sendiri lah. Oh. Oke, kita lanjut lagi saat ini Zaman Remaja tetap di Hitam Putih. Terus sekarang tuh ada yang lagi rame tuh foto pacaran jalan bareng-bareng pegangan tangan gitu, we. Oh iya, yang gini, yang gini. iya. Yang kalau- cowoknya nggak kelihatan ya? Kalau Mas Yuda nggak megang tangan dia. Megang apa? Megang keyakinan suatu saat akan punya jodoh. Ya.